Kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan tugas PPKN kami yang bertema aspek Trigatra dan Pancagatra dalam wawasan Nusantara. Kelompok kami terdiri dari saya, Marcella, Jenny, Wilanto, Teddy, dan Wilson. Nah, seperti yang tadi dikatakan oleh moderator, kelompok kami akan membahas tentang aspek Trigatra dan Pancagatra dalam wawasan Nusantara. Pada video sebelumnya itu sudah dijelasin apa itu tujuan dari wawasan Nusantara. Tujuan wawasan Nusantara adalah untuk menyatukan segala aspek kehidupan secara alamiah ataupun secara sosial. Aspek alamiah atau yang biasa disebut dengan Trigatra ini dibagi menjadi 3, yaitu posisi dan kondisi geografis, keadaan dan kemampuan penduduk, serta kekayaan alam. Sedangkan aspek sosial atau yang disebut dengan Pancagatra ini dibagi menjadi 5, yaitu ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya, dan pertahanan keamanan. Trigatra dan Pancagatra ini menjadi satu kesatuan yang disebut dengan Asagratra. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang aspek Trigatra wawasan Nusantara. Aspek Trigatra ini tuh unsur-unsurnya sudah melekat pada sebuah bangsa. Nah, Trigatra ini tuh memiliki unsur-unsur alamiah yang tetap. Selanjutnya juga saya akan menjelaskan tentang aspek-aspek apa aja sih yang ada pada Trigatra ini. Nah, aspek yang pertama itu posisi dan kondisi geografis. Indonesia itu adalah negara kepulauan terbesar di dunia yang letaknya itu pada 6 derajat lintang utara sampai 11 derajat lintang selatan dan 95 derajat bujur timur sampai 141 derajat bujur timur. Karena itulah Indonesia memiliki letak yang strategis. Nah, selain itu juga Indonesia terletak pada silang dunia, yaitu terletak pada 2 benua dan 2 samudera, yaitu benua Asia dan benua Australia serta Samudra Hindia dan Samudra Pasifik. Selain itu juga Indonesia terletak di antara garis khatulistiwa. Nah, kondisi geografis juga dapat mempengaruhi kehidupan bangsa yang mendiaminya. Nah, dapat dilihat dari penyelenggaraan dan peraturan kesejahteraan serta keamanan. Negara kepulauan seperti Indonesia akan lebih memanfaatkan ketahanan nasional pada potensi kelautannya. Selanjutnya, yang kedua, keadaan dan kemampuan penduduk. Penduduk adalah manusia yang mendiami suatu negara. Terdapat beberapa hal terkait dengan keadaan penduduk suatu negara, yaitu antara lain sebagai berikut. Yang pertama, jumlah penduduk dan jumlah berkurangnya penduduk karena fertilitas atau kelahiran, mortalitas atau kematian, dan migrasi atau perpindahan. Yang kedua itu komposisi jenis kelamin dan usia. Nah, yang ketiga adalah persebaran penduduk. Kemampuan itu dapat dilihat dari rata-rata pendidikan. Nah, pendidikan itu dapat dilakukan dengan persebaran jumlah guru yang rata, sekolah, dan pelatihan lainnya. Kekayaan alam di suatu negara adalah segala sumber dan potensi alam yang didapatkan bumi, laut, dan udara yang berada di sekitar wilayah negara tersebut. Kekayaan alam meliputi flora, fauna, dan tambang. Lokasi kekayaan alam tersebut di atas permukaan bumi, di permukaan bumi, di dalam bumi. Terdapat Indonesia sepatutnya dimanfaatkan dan diolah dengan prinsip atau asas-asas sebagai berikut. Yang pertama, asas maksimal, yaitu asas yang pengelolaan dan pemanfaatan yang mengutamakan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat. Yang kedua, asas lestari, yaitu pengelolaan sumber daya alam yang tidak menimbulkan atau tidak boleh menimbulkan kerusakan lingkungan. Yang ketiga, asas berdaya saing, yaitu asas hasil sumber daya alam yang harus mampu bersaing dengan sumber daya alam dari negara lain. Wawasan Nusantara. Pancagatra merupakan integrasi dari faktor-faktor dinamis, yaitu ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya, serta keamanan dan pertahanan. Ideologi merupakan menurut Endang Sugaya adalah prinsip yang dijadikan dasar atau pemberi arah dan tujuan yang hendak dicapai dalam melangsungkan dan mengembangkan hidup dan kehidupan nasional satu bangsa. Indonesia memiliki Pancasila sebagai ideologi bangsa. Dalam strategi pemindahan ideologi ada beberapa prinsip. Yang pertama, ideologi sebagai berkat pemantau harus ditanamkan pada seluruh warga negara. Yang kedua, ideologi harus menjadi panglima, bukan sebaliknya. Yang ketiga, ideologi Pancasila mengakui keanekaragaman dalam hidup berbangsa. Politik dapat diartikan sebagai asas haluan atau kebijaksanaan yang digunakan untuk mencapai tujuan dan kekuasaan. Kehidupan politik dapat dibagi ke dalam 2 sektor, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, masyarakat yang berfungsi memberikan masukan dalam pernyataan keinginan, tuntutan, dan kebutuhan. 2. Pemerintahan yang berfungsi menghasilkan keluaran berupa kebijakan yang melahirkan peraturan perundang-undangan sebagai keputusan politik. Menurut Sunarso, PKK,
Sistem politik Indonesia berupaya mencari keseimbangan dan keserasian antara input dan output berdasarkan Pancasila dan merupakan pencerminan dari demokrasi Pancasila. Penyelenggaraan diatur sebagai berikut. Yang pertama, kebebasan individu harus dilaksanakan secara bertanggung jawab. Yang kedua, mengutamakan musyawarah untuk memperoleh mufakat. Diperlukan upaya-upaya agar tercipta ketahanan ekonomi yang diinginkan. Upaya-upaya yang dapat dilakukan antara lain sebagai berikut. 1. Mengarahkan sistem ekonomi untuk mewujudkan kemakmuran dan kesejahteraan yang adil dan merata. 2. Kerakyatan yang menghindari sistem free fight liberalis, yaitu kebebasan ekonomi tidak terkendali hingga dapat mengeksploitasi kaum lemah. 3. Menghindari pemusatan kekuatan ekonomi pada satu kelompok atau monopoli. 4. Pemerataan pembangunan dan hasil-hasilnya. Yang kelima, kemampuan bersaing secara sehat dan mandiri. Ekonomi. Kegiatan ekonomi merupakan seluruh kegiatan pemerintah dan masyarakat dalam mengelola faktor produksi dan distribusi barang serta jasa. Berdasarkan UUD NRI tahun 1945 pasal 33 tertulis bahwa perekonomian Indonesia disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan. Hal ini berarti setiap warga negara memiliki hak dan kesempatan yang sama dalam menjalankan roda perekonomian dengan tujuan menyejahterakan bangsa. Dalam konsep Pancasila, pertahanan keamanan merupakan kondisi dinamis kehidupan pertahanan keamanan bangsa Indonesia yang mengatasi segala tantangan dan hambatan. Ada prinsip pertahanan keamanan antara lain adalah bangsa Indonesia cinta damai tapi lebih cinta kemerdekaan. Perwujudan pertahanan keamanan negara merupakan hak dan kewajiban bangsa Indonesia. Pertahanan keamanan diselenggarakan dengan sistem pertahanan keamanan rakyat semesta. Wujud dalam bidang pertahanan keamanan tercermin dalam hal-hal sebagai berikut. Kondisi daya tangkap bangsa Indonesia yang dilandasi bela negara seluruh rakyat. 2. Kemampuan memelihara stabilitas pertahanan keamanan negara yang dinamis. 3. Kemampuan mengamankan pembangunan dan hasil-hasilnya. 4. Kemampuan mempertahankan kedaulatan negara menangkal segala bentuk ancaman. Ketahanan sosial budaya Indonesia itu perlu untuk ditingkatkan. Oleh karena itu dilakukan beberapa hal seperti menyosialisasikan perkembangan budaya lokal dan mengembangkan kehidupan beragama. Setelah itu meningkatkan rasa cinta terhadap budaya Nusantara. Dalam konsep Pancasila, perubahan sosial itu disebabkan dari dalam dan dari luar. Biasanya dari luar itu butuh perhatian khusus dan pengaruh budaya dari luar itu susah ditolak. Yang ketiga adalah hubungan antar gatra. Jadi ketiga gatra alamiah atau trigatra dan kelima gatra sosial atau pancagatra serta antar gatra sendiri memiliki korelasi atau hubungan timbal balik dan interdependensi atau saling terkait. Hubungan antara trigatra dan pancagatra serta antar gatra juga tidak dapat dipisahkan, menyeluruh dan terpadu membentuk tata laku masyarakat, bangsa dan negara. Makna dari hubungan antara trigatra dan pancagatra serta antar gatra dapat diperhatikan antara lain sebagai berikut. Yang pertama, trigatra merupakan modal dasar yang dinamis untuk menciptakan kehidupan nasional atau pancagatra. Yang kedua, merupakan suatu tatanan yang utuh, menyeluruh, dan terpadu. Yang ketiga, terjalin hubungan antar gatra dalam keseluruhan kehidupan nasional. Yang keempat, kelemahan di salah satu gatra dapat mengakibatkan kelemahan di gatra lain. Yang kelima, kekuatan di beberapa gatra dapat didayagunakan untuk memperkuat gatra lainnya. Selanjutnya adalah hubungan antar gatra dalam trigatra dapat dikemukakan antara lain sebagai berikut. Yang pertama, di antara gatra geografi dengan gatra kekayaan alam terdapat hubungan timbal balik, yaitu karakter geografis akan memengaruhi jenis, kualitas, dan persebaran kekayaan alam. Sebaliknya, kekayaan alam akan memengaruhi karakter geografi suatu negara. Contohnya, untuk membangun suatu industri baja, jika kita memilih lokasi di mana letak antara minyak bumi, biji besi, dan batu bara ini berdekatan, maka akan sangat menguntungkan. Yang kedua, di antara gatra geografi dengan gatra kependudukan terdapat hubungan, yaitu bentuk-bentuk kehidupan dan persebaran penduduk terkait dengan karakter geografi suatu negara. Sementara itu, karakter geografi suatu negara akan memengaruhi bentuk kehidupan dan persebaran penduduk. Contohnya, masyarakat yang bertempat tinggal di wilayah pantai, maka mata pencahariannya adalah sebagai nelayan, petani garam, petani kelapa. Sementara itu, masyarakat yang bertempat tinggal di wilayah dataran rendah dan dataran tinggi, maka mata pencahariannya adalah sebagai petani sayur, pemetik teh, petani kopi, petani karet, dan lain sebagainya. Yang ketiga, di antara gatra kependudukan dan gatra kekayaan alam terdapat hubungan, yaitu kehidupan dan mata pencaharian penduduk dipengaruhi oleh jenis, kualitas, kuantitas, dan persebaran kekayaan alam. Sebaliknya, jenis, kualitas, kuantitas, dan persebaran kekayaan alam akan memengaruhi kehidupan penduduk suatu negara. Contohnya, masyarakat yang bertempat tinggal di wilayah gunung kapur, maka mata pencahariannya adalah sebagai pemecah batu. Dan apabila ia memiliki keahlian lebih, ia dapat mengolah batu kapur tersebut menjadi suatu kerajinan agar mempunyai nilai tambah. Sebelumnya saya ingin menjelaskan bahwa pancagatra terdiri dari gatra ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya, serta pertahanan dan keamanan.
Hubungan antar gatra dalam Pancagatra dapat dikemukakan antara lain sebagai berikut. Yang pertama, hubungan antara gatra ideologi dan keempat gatra lainnya dalam Pancagatra. Ideologi merupakan falsafah bangsa dan landasan ideal negara. Ideologi menjadi nilai penentu kehidupan nasional yang meliputi seluruh gatra dalam Pancagatra dalam memelihara kelangsungan hidup dan mencapai tujuan nasional. Contohnya, Pancasila sebagai ideologi bangsa Indonesia dan akan mempengaruhi keadaan politik, ekonomi, sosial budaya, pertahanan, dan keamanan. Yang kedua, hubungan antara gatra politik dan keempat gatra lainnya dalam Pancagatra. Kehidupan politik yang akan dan dinamis dalam menjalankan kebenaran ideologi memberikan iklim kondusif untuk pengembangan gatra-gatra lainnya. Contohnya, kegiatan politik dalam pemilu merupakan salah satu upaya yang menarik massa. Tentunya mereka akan menggunakan serta memanfaatkan adat dan kebudayaan setempat. Selain itu, mereka dapat memberikan sesuatu, dan itu merupakan kegiatan yang menarik perhatian. Yang ketiga, hubungan antara gatra ekonomi dan keempat gatra lainnya dalam Pancagatra. Kehidupan ekonomi yang tumbuh konstan dengan penyebaran massa, meyakinkan kebenaran ideologi yang dianut, membuat kehidupan politik menjadi dinamis dan mengembangkan kehidupan sosial budaya serta pertahanan dan keamanan. Contohnya, bila ada guncangan ekonomi, maka akan terjadi perang antar golongan yang cukup suku. Namun, jika perekonomian tumbuh dengan stabil, maka kehidupan akan mengalami peningkatan. Yang keempat, hubungan antara gatra sosial budaya dan keempat gatra lainnya dalam Pancagatra. Kehidupan sosial budaya yang serasi, dinamis, berkepribadian, dan berkebudayaan meyakinkan kebenaran ideologi yang dianut, membuat kehidupan ekonomi yang lebih mementingkan kebersamaan, serta pertahanan dan keamanan yang menghormati hak-hak individu. Contohnya, apabila ada perebutan budaya bangsa kita oleh negara lain, maka kita akan meningkatkan sikap waspada kita terhadap pertahanan dan keamanan. Karena jika salah satu budaya bangsa kita diambil, maka sama dengan identitas bangsa kita telah diambil. Dan tentunya akan menimbulkan gejolak politik dan ekonomi. Yang kelima, hubungan antara gatra pertahanan dan keamanan dan keempat gatra lainnya dalam Pancagatra. Kehidupan pertahanan dan keamanan yang stabil akan meyakinkan kebenaran ideologi yang dianut, dan tentunya akan memberikan iklim kondusif untuk pengembangan gatra-gatra lainnya. Contohnya, perbedaan pada masa Orde Baru dan masa reformasi, dan tentunya itu akan mempengaruhi keadaan politik, sosial budaya, ekonomi pada masa itu. Sekian hasil presentasi kami dari kelompok 3 mengenai aspek Trigatra dan Pancagatra dalam wawasan Nusantara. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang berkenan. Terima kasih.